Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Gambio hadir menemani Anda dalam format video YouTube pada channel Kalam Siasi. Namun sebelum lanjut, yuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan loncengnya agar bisa saling mendukung dalam dakwah siasah di dunia maya. Karena kata Pak Ustadz, fastabiqul khairat itu wajib dilakukan oleh kita. Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan ada yang bilang undang-undang cilaka. Waduh, kok cilaka ya? Undang-undang ini mendapat banyak penolakan dan kritikan dari berbagai pihak. Bahkan demonstrasi penolakan undang-undang ini oleh mas-mas mahasiswa dan bapak ibu elemen masyarakat dan buruh masih terus berlangsung hingga hari ini. Kalau Anda apakah ikut demo? Bukan demo makan ya. Menurut Presiden Koalisi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, seperti dilansir detik.com pada 9 Oktober lalu, ada sejumlah poin yang ditolak masyarakat, terutama kaum pekerja atau buruh. Di antaranya adalah 1. Pesangon yang dikurangi. Menurut KSPI, bahkan hal ini diakui sendiri oleh pemerintah dan DPR jika uang pesangon dari 32 kali dikurangi menjadi 25 kali, yang 19 dibayar pengusaha dan 6 bulan melalui jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP yang akan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Lagi pula ini masih belum jelas yang oleh JKP itu 6 kali atau 6 bulan. Karena kami tidak menemukan hal ini dalam Omnibus Law tersebut, di mana bisa saja besaran hanya sekian ratus ribu yang dibayar selama 6 kali. KSPI berpandangan ketentuan mengenai BPJS Ketenagakerjaan yang akan membayar pesangon sebesar 6 bulan upah itu tidak masuk akal. Dari mana coba sumber dananya? Pengurangan terhadap nilai pesangon jelas-jelas merugikan kaum pekerja. Selain itu, karena dalam Omnibus Law buruh kontrak atau outsourcing tanpa batasan jenis industri dan bisa seumur hidup, maka besar kemungkinan tidak ada pengangkatan karyawan tetap yang dengan sendirinya pesangon atau uang pensiun tak akan didapatkan buruh. Bingung kan? Bayangkan jika ini benar, sudah bertahun-tahun kerja tapi tak dapat pengangkatan jadi karyawan tetap, bahkan tak dapat uang pensiun. Kedua, UMSK, UMSP, UMP, dan UMK dihapuskan. Dihapusnya upah minimum sektoral kabupaten atau UMSP dan UMS provinsi menurut KSPI merupakan bentuk ketidakadilan. Sebab sektor otomotif dan sektor pertambangan nilai upah minimumnya akan sama dengan perusahaan kerupuk. Padahal di seluruh dunia ada upah minimum sektoral yang berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap-tiap industri terhadap PDB negara. Tentunya kontribusi pekerja pabrik otomotif lebih besar menyumbang PDB negara dibandingkan dengan pekerja di pabrik kerupuk. Nggak mungkin kan kerupuk seharga mobil atau motor. Fakta lain adalah UMK ditetapkan bersyarat yang diatur kemudian adalah pemerintah. Bagi KSPI, hal ini hanya menjadi alibi bagi pemerintah saja untuk menghilangkan UMK di daerah-daerah yang selama ini berlaku, karena kewenangan itu ada di pemerintah pusat. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, UMK langsung ditentukan tanpa syarat. Adapun yang diinginkan buruh adalah UMSK tetap ada dan UMK ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tanpa syarat dengan mengacu pada kebutuhan hidup layak atau KHL. Hak cuti dan tak ada kompensasi. Dalam Omnibus Law, pasal yang mengatur mengenai cuti panjang diubah sehingga cuti panjang bukan lagi kewajiban pengusaha atau perusahaan. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 79 Ayat 2 huruf D diatur secara tegas bahwa pengusaha harus memberikan hak cuti panjang selama 2 bulan kepada buruh yang sudah bekerja selama 6 tahun. Keempat,
tenaga asing bebas masuk. Dalam pasal 42 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2003 disebutkan, setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Tetapi dalam Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja terbaru diubah dengan hanya memiliki pengesahan dari RPTKA. Tidak lagi memerlukan izin seperti dalam aturan sebelumnya. Jelas hal ini akan mempermudah TKA masuk. Apalagi prakteknya, saat ini saja TKA yang tidak punya skill atau unskill sudah banyak yang masuk, terutama TKA dari China. Nah, ini sebagian dari poin-poin Omnibus Law yang diprotes oleh elemen masyarakat, terutama KSPI dan kaum buruh. Kalau dipikir-pikir, kok tega ya pemerintah bikin undang-undang kayak gini? Padahal pandemi COVID-19 saja masih belum jelas penanganan seriusnya. Padahal rakyat juga lagi pada susah, kerjaan sulit, dagang susah. Malah, ya sudahlah. Lebih mirisnya lagi, para buzzer RP malah masih goreng aja tuh isu radikal ya. Padahal juga hatinya pasti lagi nangis tuh para buzzer itu, merasakan betapa kejamnya hidup ini gitu. Wahai para buzzer, jangan bohongi dirimu sendiri lah, jujur kenapa. Nah, bagaimana sih solusi Islam mengenai masalah perburuhan? Nah, jangan bawa-bawa paham radikal dong. Ini pakai solusi Islam. Ini sangat bertentangan dengan fatwa Al-Mukarram Asy-Syaikh Al-Ustadz Abu Janda yang agung. Kata Profesor Suteki kan, radikal itu ramah, terdidik dan berakal, bukan ber-IQ 200 kolam ya kayak kalian ya. Dalam Islam, pemerintah wajib menjamin hajat hidup dasar rakyat, terutama masalah kebutuhan pokok meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Masalah pendidikan dan kesehatan harus dijamin sepenuhnya oleh negara melalui pemanfaatan sumber daya alam yang ada, yang kemudian digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan umat, sehingga mengurangi beban rakyat, terutama yang jelas di sini adalah kaum buruh gitu ya. Seperti sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud, bahwa manusia itu berserikat pada 3 hal, yaitu air, padang rumput, dan api. Air adalah sumber kehidupan dasar manusia. Negara harus menjaminnya agar rakyat bisa memperoleh air bersih secara gratis. Lalu padang rumput itu kalau sekarang ya fasilitas umum ya, kayak jalan, sungai itu kan, dan yang lainnya itu. Dan api itu adalah sumber energi seperti BBM, listrik dan lainnya, itu gas LPG dan yang lainnya itu ya. Itu wajib dijamin oleh negara itu kalau dalam Islam itu ya. Kalau negara kapitalis ya tahu sendiri gitu ya. Lalu hubungan dengan pengusaha dan buruh itu wajib diikat oleh muamalah yang syar'i, yaitu muamalah syariah yang bebas kebatilan dan horor. Bukan horor ya, tapi horor ya. Salah satunya adalah kejelasan antara hak dan kewajiban. Nah, karena di dalam Islam kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan itu sudah ditanggung oleh negara, maka buruh tak perlu pusing lagi mikirin ini, serta kewajiban pengusaha pun berkurang. Selain itu, negara wajib menciptakan iklim bisnis yang baik dengan menerapkan ekonomi syariah, sehingga bisnis para pengusaha bisa lancar dan bisa memberikan gaji yang besar untuk karyawan dan buruhnya. Makanya ketika Islam diterapkan di muka bumi secara kafah tentunya, insya Allah akan turunkan ridhonya dan berkahnya dari langit, dan juga mengeluarkan berkahnya dari dalam bumi. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah video dari Gambio. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.